memuji Engkau. Oh, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan aku bahwa Yesus roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan aku bahwa Yesus Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa. Anggur baru tercurah, amin. Penuhi umat-Nya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya, nyata kuasa-Nya, nyata kuasa-Nya. Haleluya. Roh Kudus tercurah, penuhi kami, penuhi kami. Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah melawati kami umat-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami ya Bapa. Kami mau buka hati kami bagi Engkau Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Bapa. Allah Roh Kudus, urapi kami Yesus. Kami mau buka hati kami, kami mau buka pikiran kami Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
di altarmu. Bapa di dalam surga, biarlah kami yang ada saat pagi siang hari ini ya Tuhan, kami mau buka hati kami ya Bapa, kami mau berserah kepadamu ya Tuhan, sehingga kami mengalami perjumpaan denganmu ya Bapa di saat di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan, karena di dalam perjumpaan denganmu kami ada perubahan ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami sudah naikkan pujian syukur kami ke hadapanmu ya Bapa. Kami sudah menyenangkan hatimu ya Tuhan. Bahkan kami terlebih itu sudah bersorak-sorai buatmu ya Bapa. Saatnya Tuhan sebentar kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau urapi setiap firman-Mu ya Bapa. Urapi kami yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terlebih kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang khusus daripadamu ya Bapa. Biar apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Bila mana ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh yang jahat yang mau mengganggu konsentrasi hati dan pikiran kami, seberapa kami yang ada kami patahkan di dalam nama Yesus. Kau keluarkan, singkirkan dari hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, meskipun cuaca hujan, tapi kita sudah berusaha datang berbakti. Tuhan senang melihat kita, saya pun senang, apalagi Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan saudara, pada kesempatan ini kita akan melihat kembali firman Allah yang masih berkaitan dengan beberapa minggu yang lalu. Ya, kita akan lihat di dalam Kitab Yakobus pasal 5, tidak apa kita akan baca mulai kembali di dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18 ya. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Sudah 4 season ini kalau saya tidak salah kita mendengar firman Allah tentang berdoa. Betapa pentingnya kita akan berdoa dan terus berdoa. Sebab doa itu adalah nafas kita, di mana kita dapat berhubungan dengan Tuhan, dapat bersekutu dengan Tuhan. Bahkan pun tidak hanya sekedar dekat dengan Allah, tapi kita melekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita banyak bersekutu, kita banyak berdoa kepada Allah. Kita sudah lihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, seperti Daniel.
dan beberapa tokoh yang lain. Tapi di sini kita lihat kembali mengenai ada seorang yang bernama Elia. Menarik sekali dalam ayat ini sebab dimulai dengan kalimat dalam ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jadi Elia bukan seorang super, bukan juga seperti orang yang memiliki hal yang melampaui kebiasaan hidup kita manusia. Ayat ini menyebutkan Elia adalah manusia biasa dan sama seperti kita. Kalau kita ini begini, ya seperti itulah Elia itu. Kalau kita ada kekurangan, kita ada kelemahan, apapun itu, kita lihat dalam diri kita, Elia pun sama. Tetapi dalam ayat ini dikatakan, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini mulai kita lihat ada kelebihan rohani yang ada pada diri Elia. Dikatakan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Apa itu bersungguh-sungguh? Saya mencari referensi daripada kata bersungguh-sungguh ini dalam bahasa asli itu adalah benar-benar terfokus kepada Allah. Fokus sungguh-sungguh kepada Allah, tidak kepada yang lain. Atau juga dia datang berdoa dengan begitu mendalam. Atau juga dia tidak akan berhenti berdoa sampai doanya dijawab. Itu doa yang bersungguh-sungguh. Namun juga di situ berdoa tentu dengan iman yang penuh. Kalau juga tidak disertai dengan iman yang penuh, ya percuma juga. Ya. Lalu juga berdoa dengan sungguh-sungguh itu, yaitu terus-menerus, dan kita akan menjadi selaras dengan kehendak daripada Allah. Menjadi sama, sesuai dengan bukan kehendak kita, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Dalam suratan Yohanes berkata, kita meminta kepada Allah menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Inilah yang disebut dengan berdoa bersungguh-sungguh. Sebab kita sudah ikuti beberapa waktu yang lalu bahwa ada doa yang disebut dalam Alkitab, doa orang Yahudi, doa orang-orang Farisi. Mereka suka berdoa di pinggir-pinggir jalan. Bahkan mereka itu mendatangi tempat keramaian, pasar contohnya, dengan pakaian jubah panjang. Alkitab mengatakan di dalam Matius 23, mereka berdiri di pinggir keramaian, lalu mereka mulai menunjukkan sikap doa kepada Allah. Tapi sayang, Tuhan Yesus katakan apa kepada mereka? Ini doa orang-orang model ini munafik. Apa yang mereka ucapkan tidak seperti yang ada di dalam hati mereka. Banyak juga orang berdoa model seperti itu, hanya untuk dilihat oleh orang. Oh, mereka itu bisa berdoa dengan pakaian mereka yang
kelihatan kudus, kelihatan suci. Banyak sekali seperti ini. Ada juga dalam Alkitab, dalam Matius 17, doa dari murid-murid. Satu waktu seorang bapak membawa anak-anaknya supaya anaknya itu disembuhkan dari dirasuk oleh setan. Tuhan Yesus berkata, aduh, sampai kapan kamu model seperti ini, tidak ada iman? Lalu apa kata daripada bapak ini? Tuhan, kami sudah bawa anak ini kepada murid-murid-mu. Mereka sudah mendoakannya. Tapi iblis setannya tidak keluar-keluar. Tetap begitu saja. Ini namanya doa murid tidak ada kuasa. Mereka berdoa, tapi tidak ada kuasa. Adakah banyak orang model gini? Banyak juga. Berdoa tapi sudah terbiasa, udah latah. Asal berdoa, sikap berdoa, mulut dengan ucapannya, tapi tidak ada kuasa di dalamnya. Tapi kita lihat dalam Alkitab juga mengajarkan kita, jikalau kamu berdoa di dalam roh. Inilah doa yang membawa kuasa daripada Tuhan. Yang kita sudah ikuti sejak dari pertama sampai kepada yang kemarin ini. Sampai kepada Daniel. Daud, kita lihat Daniel, dan juga yang kita bicarakan saat ini. Doa yang berkuasa itu dihasilkan bukan seperti membalikkan telapak tangan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Mereka memiliki waktu, memberi waktu, membayar harga. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Mereka berdoa dengan fokus. Mereka berdoa di dalam roh dengan segenap hati, jiwa, dan roh mereka. Seperti yang kita sudah ikut beberapa waktu kemarin ini. Inilah doa yang kita butuhkan pada akhir zaman ini. Kita umat Kristen perlu banyak berdoa. Perlu banyak berdoa. Sebab ada yang di sekitar kita. Apa yang ada di lingkungan kita. Apa yang kita lihat keadaan situasi yang sedang terjadi sekarang. Menakutkan, saudara. Kemarin ada seorang tokoh, dia berkata apa? Melihat situasi yang terjadi di Timur Tengah. Rusia dan Iran, mereka mengadakan latihan perang yang di sekitar Teluk Persia. Kapal-kapal perang dari Amerika, kapal induk besar dengan perlengkapan senjata sudah mulai merapat. Seorang berkata begini, sekarang kondisi dunia tidak aman. Bisa saja perang dunia ketiga, perang nuklir akan meletus. Waktu saya ikuti itu, kita tidak main-main dalam menjalani hidup sekarang ini. Dan kalau ini akan terjadi, malah petaka besar menimpa bumi ini. Bayangkan saja, saudara, bom atom yang dijatuhkan oleh sekutu di Hiroshima, Nagasaki. Dalam radius puluhan kilometer rata orang jatuh dan terbakar. Dan berapa puluhan kilometer persegi. Dan sekitar daerah itu, tanah itu menjadi rusak oleh radiasi. Yang membuat mata menjadi buta.
yang membuat saraf-saraf rusak. Dan sekarang peluru nuklir itu berkali-kali lipat, puluhan ratusan kali lipat dari peluru dari bom atom Hiroshima. Bisa dibayangkan, satu saja meledak, di sekitar kita habis semua kita. Jadi menghadapi situasi yang menakutkan akhir-akhir ini, tidak ada jalan lain selain kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita banyak bersekutu agar supaya kita dapat berdoa, dan doa kita bukan doa biasa-biasa saja, tapi seperti yang kita sudah ikuti tadi, berdoa yang sungguh-sungguh itu mendatangkan kuasa yang besar. Seperti yang kita baca, bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Terjemahan lama berkata, bila dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Besar kuasanya. Elia, manusia sama seperti kita. Tapi bedanya, dia itu dekat dengan Tuhan. Dia melekat dengan Tuhan. Dia banyak bersekutu dengan Tuhan. Sehingga pada satu waktu, Raja Israel namanya Ahab menikah dengan Isabel, anak dari Raja Sidon. Isabel ini penyembah berhala nomor 1. Setelah dia menikah dengan Raja Ahab Israel, Raja Ahab tidak berkutik. Kerajaan, kekuasaan diambil alih oleh Isabel. Dan parahnya Alkitab memberitahu, Ratu Isabel membawa 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyerah datang ke Israel. Nabi-nabi Baal ini disebarkan di seluruh Israel dan mengajarkan kepada mereka bukan ajaran Allah, tapi ajaran iblis. Sehingga terjadi krisis rohani yang begitu luar biasa. Pemimpin-pemimpin rohani dicari dan dibunuh atas perintah Isabel. Pada waktu kejadian seperti itu, Elia yang dekat dengan Allah, selalu bersekutu dengan Allah, dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 dan seterusnya berkata begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, Raja Ahab ini, Raja Israel. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang ku layani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Hebat sekali. Nabi Elia begitu sedih, begitu kecewa. Bangsa Israel tidak lagi berpaling datang kepada Allah, tetapi dibawa pengaruh dari Baal, nabi-nabi Baal yang begitu besar jumlahnya. Dia kirim dari Sidon, Tirus datang memimpin dan mengajar bangsa Israel tentang berhala-berhala. Begitu sedihnya, begitu kecewanya Elia, sampai dia datang kepada Raja Ahab dan berkata, demi Tuhan yang hidup dan Tuhan yang aku layani, katanya di sini, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan
yang akan datang pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan hebat sekali. Dia manusia biasa. Sama seperti kita. Kuncinya ada di mana? Dia melekat dengan Allah. Dia hidup bersekutu dengan Tuhan. Dia menyatu dengan Allah. Sehingga pada waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, meskipun dia manusia biasa sama seperti kita, tetapi karena doanya yang bersungguh-sungguh itulah terjadi. Lalu dikatakan dalam ayat 2, ini kita lihat hubungan Elia dengan Allah begitu intim. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, dan engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Sebab waktu Elia memberitahu Ahab, bukan Ahab bertobat, malah dia tambah marah. Sehingga Elia harus lari pergi, dan Tuhan berkata, pergilah engkau di sebelah timur sungai Yordan. Ada satu sungai kecil namanya sungai Kerit. Jangan khawatir Elia, burung-burung akan aku perintahkan untuk membawa engkau makanan. Alkitab memberitahu seterusnya, pada waktu pagi dan pada waktu sore, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Elia tinggal makan. Air minum dia ambil dari sungai Kerit tersebut. Begitu hubungannya dengan Allah, sangat intim. Sehingga Allah mendengar doanya. Dan betul, sejak dari dia katakan itu, hujan tidak turun. Jangankan hujan, embun saja tidak turun. Ini kuasa doa dari seorang Elia yang manusia seperti kita, tidak beda. Kalau kita lihat ini, berarti saya boleh saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, boleh, tidak terkecuali. Elia sama dengan kita, manusia biasa. Hanya saja bagaimana caranya kita bisa bersungguh-sungguh untuk datang berdoa. Memberikan waktu kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Dengan fokus, dengan iman kita datang berdoa. Dan terus menerus sampai Tuhan menjawab akan doa-doa kita itu. Yang saya sangat ulang-ulang membaca ayat ini, yaitu dikatakan Elia itu sama seperti kita. Sama seperti kita, manusia biasa. Tapi dia mampu menggerakkan hati Allah untuk mengerjakan mujizat apa yang dia minta. Dan Tuhan juga lihat permintaan Elia ini benar. Tujuannya apa? Untuk memberi pelajaran kepada Ahab dan istrinya. Dan bangsa Israel yang sudah murtad meninggalkan Tuhan. Tuhan juga tahu, ternyata tujuannya baik juga ya. Ada kalanya kita berdoa Tuhan tidak jawab. Sebab tujuannya keliru. Dalam suratan Yakobus dalam ayat yang lain, kamu sudah berdoa dan meminta, tapi tidak diberikan oleh Tuhan. Kenapa tidak diberikan oleh Tuhan? Ayat berikutnya berkata, karena kalau kamu dijawab doa kamu, hasil dari doa itu kamu akan habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kamu.
Nah, ini tidak akan dijawab oleh Tuhan doa model begini. Dia berdoa, Tuhan berkati, saya berkati. Tapi setelah diberkati, berkat itu dia pakai untuk apa? Berbuat dosa. Menjadi sombong, menjadi macam-macam yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi kalau doa kita, Allah lihat tulus, murni, motivasi kita benar. Seperti Elia, Allah langsung mendengar doa daripada Elia. Bayangkan selama 3 tahun 6 bulan, tidak turun embun apalagi hujan. Elia berkata, seperti yang aku katakan. Terjadilah seperti itu. Hebat sekali, saudara. Lalu kalau kita lihat kembali dalam Alkitab, doa Elia, dia bisa juga membuat Allah menurunkan api dari langit. Itu kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18. Di situ kita lihat waktu pertempuran antara nabi-nabi Baal dan Elia di Gunung Karmel. Saya sudah pernah ke Gunung Karmel. Di puncak Bukit Karmel itu ada gereja. Lalu tidak jauh dari situ ada patung Elia yang mengacungkan pedang. Waduh, di situ, di tempat itulah peristiwa itu terjadi. Jadi saya sudah lihat itu, tempat peristiwa itu. Jadi Elia katakan, Raja, siapkanlah seluruh nabi-nabi Baal. Kita pergi di Gunung Karmel. Aku seorang diri. Kita akan lihat mana Allah yang benar dan mana Allah yang palsu. Bawalah korban persembahan dan jangan pasang api. Minta kepada dewa kalian menurunkan api. Saya juga seperti itu. Singkat cerita, di atas Gunung Karmel, nabi-nabi Baal yang jumlahnya begitu banyak. Mereka membawa persembahan sapi, lembu. Mereka taruh di atas batu. Lalu mulai mereka berdoa kepada Baal mereka. Baal, turunlah api membakar ini persembahan ini. Turunlah api. Dari jam 9 tidak turun sampai jam 12 tidak turun itu api. Elia ngejek, wah lebih keras lagi. Coba kamu berdoa, minta kepada Allah Baalmu. Mungkin dia lagi jalan-jalan barangkali. Teriakan lebih besar lagi. Teriak mereka lebih besar, tidak juga ada api turun. Lalu Elia katakan, wah mungkin juga dia lagi tidur. Lebih keras lagi kamu. Lebih keras lagi. Tidak. Bahkan mereka mengambil pisau. Lalu menggaris-gariskan tubuh mereka. Sampai mengeluarkan darah. Sebagai bukti mereka itu minta permohonan Allah Baal mereka. Tidak juga. Sampai jam 3 sore tidak ada api, sedikit asap pun tidak ada. Setelah mereka menyerah, lalu apa yang terjadi, saudara? Sekarang giliran daripada Elia. Dalam Raja-Raja 1 Raja 18 ayat 36 berkata, ayatnya yang kita langsung saja ayatnya yang ke 41 Raja-Raja 1 Raja-Raja 18. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab. Oh ya, saya baca dulu ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang sekitar jam 3 sore, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
Jawablah aku ya Tuhan. Ini doa Elia. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku. Tujuannya apa? Supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Wah, luar biasa, spektakuler, luar biasa. Doa Elia dijawab langsung oleh Allah. Doa yang sungguh-sungguh disertai motivasi yang benar untuk kebaikan. Allah pasti mendengar doa yang model seperti ini. Luar biasa sudah. Berjam-jam nabi-nabi Baal berseru, tidak ada jawaban. Elia, dia hanya berdoa mungkin hitungan menit, apa 5 menit mungkin dia berdoa. Tapi seperti biasa Alkitab memberitahu, dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Dia begitu dekat, dia begitu melekat dengan Allah. Haleluya. Pada waktu dia sudah berdoa, turunlah api dari langit, dari sorga, membakar semua persembahan yang ada. Batu pun dibakar, tanah pun dibakar. Air yang ada di selokan yang dia suruh isi penuh, dijilat semua oleh api daripada Allah. Dan waktu rakyat Israel melihat peristiwa itu, lalu mereka sujud dan berkata, inilah Allah. Inilah Allah yang benar, bukan Nabi Baal punya Allah yang benar. Alkitab memberitahu seluruh Nabi Baal itu dibantai oleh rakyat Israel. Dan saat itu mereka bertobat massal. Mereka percaya kepada Allah. Haleluya, luar biasa. Doa daripada Elia. Dia manusia biasa, sama seperti kita. Lalu yang ketiga lagi, masih dalam ayat yang sama. Setelah Nabi Baal dimusnahkan, rakyat bertobat. Lalu apa yang terjadi? Lalu ayat 41 berkata begini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab raja, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Setelah selesai itu, Nabi Baal dimusnahkan. Rakyat sudah insaf sadar, bertobat. Tuhan masih berkemurahan kepada Raja Ahab. Elia berkata, segeralah engkau pergi, makanlah, karena aku mendengar bunyi hujan sudah ada. Apakah sudah ada hujan? Belum. Ini doa iman. Belum kelihatan, tapi Elia tahu. Allah yang sudah menjawab menurunkan api, Allah yang sama juga yang akan nanti menurunkan hujan kepada mereka saat itu. Elia tidak ragu. Wis raja, balik baik. Cepat balik. Aku sudah dengar ada hujan. Suara hujan sudah mulai datang. Loh, langit cerah, tidak ada awan sedikit pun. Kalau kita menang di dalam menghadapi musuh, ada pertobatan dalam diri kita. Apa yang terjadi? Kita memperoleh keyakinan akan jawaban Allah. Yang tadinya tidak bisa, tidak mungkin. Sudah 3 tahun 6 bulan tidak pernah turun hujan, embun pun tidak.
Mana mungkin akan turun hujan? Itu tidak mungkin secara logika manusia. Elia katakan, raja cepat balik. Aku sudah dengar bunyi hujan sudah mendekat. Lalu disebutkan dalam ayat ini. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Belum turun hujan. Dia suruh raja pergi karena kedengaran hujan sudah dekat. Apa tindakan Elia? Dia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu dia berlutut. Dan saudara baca di dalam ayat ini. Dia berdoa kepada Allah. Kepalanya ini dia tunduk sampai di tanah. Di antara kedua kaki kiri dan kaki kanan. Luar biasa. Itu menunjukkan kesungguhan Elia berdoa. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin dia berkata, Tuhan, aku sudah suruh raja pulang. Aku sudah katakan bunyi hujan sudah datang, sudah kedengaran. Tapi belum juga ada hujan. Awan pun tidak ada. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh, kepalanya nempel ke tanah, diapit oleh kedua kakinya. Itu tidak gampang. Itu sakit, saudara. Sakit. Saya suka berdoa, karena ini sudah tua. Tapi waktu saya muda, saya sering berdoa model seperti itu. Tidak gampang. Malah setelah merasakan hadirat Allah, lantai yang dimana kita datang berlutut, rasanya masih tinggi. Kalau boleh lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah lagi. Pada waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita merasakan hadirat daripada Allah. Kita akan makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Alkitab memberitahu, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Itu Alkitab memberitahu. Elia dengan penuh kerendahan hati, dia datang, dia tidak berkata begini, aku bisa mengatakan jangan turun hujan, bisa kok. Aku bisa bilang berdoa turunkan api. Jadi sudahlah aku ngomong aja turun hujan. Tidak. Kali ini secara spesial. Untuk menurunkan hujan. Tidak seperti yang dia lakukan pertama. Waktu dia berdatang kepada Ahab. Ahab, mulai saat ini hujan tidak turun, embun tidak turun. Terus terjadi. Turunkan api, ya Allah Tuhan. Dia berdoa, turunlah api. Ini tidak. Dia berdoa. Saudara tahu, punya arti rohani yang luar biasa. Kalau kita sudah hidup dekat dengan Tuhan, kita sudah hidup melekat dengan Tuhan, kita ada pertobatan, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Masalah berkat-berkat yang dari Tuhan. Tuhan lihat hati kita. Elia tidak sombong, takabur dan berkata, tinggal doa saja. Buat apa? Saya harus susah payah, kepala harus nempel di lantai, di tanah, di antara kedua kaki yang begitu tidak enak, sakit. Tapi itu yang dikerjakan oleh Elia. Untuk meminta mujizat, hujan turun yang sudah 3,5 tahun tidak turun-turun. Sebab kalau hujan itu turun, kelaparan akan lenyap. Ekonomi akan dipulihkan. Segala sesuatu akan berjalan baik, berkat Allah dicurahkan. Dia berdoa seperti itu. Tapi Alkitab memberitahu. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa.
Elia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi waktu dia suruh bujangnya lihat, sebab ini Gunung Karmel, di sebelah baratnya itu sudah namanya Laut Mediterania atau Laut Tengah, ya Mediterania. Jadi Gunung Karmel ini laut sudah di sini, jadi kelihatan. Ini bujangnya naik ke atas, lalu dia lihat, dia katakan, ia berkata tidak ada apa-apa. Lalu apa Elia? Dia putus asa, sudahlah, nggak usah diterusin. Tidak. Lalu kata Elia, pergilah sekali lagi. Pergi lagi kedua, belum lagi. Lalu pergi lagi ketiga kali. Tanya, sudah, belum lagi. Pergi lagi keempat kali. Tanya, sudah ada, belum lagi. Masih terang benderang langit biru, tidak ada awan. 6 kali, belum, tidak ada lagi. Lalu yang ke-7 kali, sampai demikianlah, sampai 7 kali. Sampai angka 7 itu angka sempurna. Jadi kalau kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan kita sekali berdoa, lalu belum dijawab, kita sudah berhenti. 2-3 kali kita berdoa, belum dijawab, kita ya sudah mulai kecewa. 4-5 kali, 6 kali, aduh sudah aku berdoa sungguh-sungguh, belum juga ada jawaban. Apakah ada orang yang bisa klaim doa Elia itu tidak sungguh-sungguh? Tidak. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kepalanya diapit oleh kedua kaki. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 6 kali tidak ada apa-apa. Sehingga sampai pada ke-7 kali. Dikatakan pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu. Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, janganlah sampai engkau terhalang oleh hujan. Luar biasa. Aneh sudah. Waktu yang ke-7, Elia katakan kepada, lihatlah. Bujangnya ini bilang, Tuhan, aku melihat ada sedikit kecil, awan yang kecil yang muncul dari laut. Aneh kan? Kenapa? Kok awan itu kan ada di atas? Awan, mulai awan putih sampai kepada awan yang hitam, awan yang tebal, tidak mungkin dia muncul dari laut. Dia ada di atas. Bujangnya berkata, ada awan kecil sebesar telapak tangan, cuman semenek doang, timbul dari laut. Elia langsung memberitahu, pergilah katakan kepada Raja Ahab, cepatlah berangkat, karena hujan deras akan datang. Kok masih setelapak tangan? Seringkali Allah datang menolong kita. Allah datang memberkati kita. Tidak langsung dengan berkat yang besar. Ini yang harus kita tahu. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan, aku sudah berdoa sungguh-sungguh, berkat yang datang kok seetik baik, kecil. Tuhan Yesus dia berkata apa? Matius dikatakan, orang yang setia kepada hal yang kecil akan dipercayakan kepada hal-hal yang akan besar. Begitu cara Tuhan. Jangan kita kecewa kalau pada saat kita sudah sungguh-sungguh, lalu kita masih dapat berkat kecil awan. Jangan kita, wah sia-sia aku gereja, sia-sia aku berbakti.
Wah, kenapa cuma sebesar ini? Tidak, sudah. Kita jalani dengan sungguh-sungguh. Terus berkat yang kecil ada di dalam tangan Tuhan, maka berkat itu akan tambah besar, tambah besar, tambah besar. Haleluya. Dan kita lihat cara Tuhan bekerja. Tuhan itu punya cara, itu tidak seperti cara dunia. Iblis itu kalau orang datang kepada iblis minta rezeki langsung kasih tumplek serak, tapi ujungnya neraka mati. Tuhan tidak. Jangan kecewa kalau kita sudah berdoa, berkatnya belum seberapa. Teruslah berdoa. Dan apa Alkitab katakan dalam ayat ini? Maka dengan sekejap mata langit menjadi kelam dan awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Bukan hujan rintik-rintik, hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai jalan menuju Yisrael. Ternyata kuasa Allah tidak berhenti di situ. Setelah hujan turun dengan derasnya, Raja Ahab turun dengan kereta kuda yang larinya cepat. Dengan kuasa roh Alkitab mengatakan, Elia mengikat pinggangnya dan dia mendahului kereta kuda yang dibawa oleh Ahab. Dia lewatin. Saudara tahu, kuda kalau dia berlari kencang, kecepatannya 1 jam 60 km. Kurang lebih 60 km sejam kalau kuda berlari cepat. Manusia kalau berlari cepat secepat-cepatnya hanya 40 km per jam. Beda 20-an kilometer per jam. Kok bisa Elia nyusul melewati? Tapi Alkitab memberitahu oleh kuasa daripada Tuhan. Elia perlihatkan kepada Ahab, inilah aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang ajaib. Aku tidak saja menurunkan api dari Allah. Aku juga berdoa untuk minta turunkan hujan. Dan lihatlah, Allah memimpin dia. Terjadi percepatan. Ada percepatan. Begitu hebat sekali. Ada orang terjadi percepatan dalam dirinya, tapi salah. Percepatan menjadi kaya. Percepatan menjadi sukses. Percepatan untuk menjadi orang yang berhasil. Tapi sayang, minta kepada iblis, minta kepada dukun, minta kepada paranormal. Supaya terjadi percepatan dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan ada di pihak kita, Dia akan mengadakan percepatan. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Orang akan kaget melihat kita. Luar biasa, inilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempelajari hidup Elia ini, saudara. Kita kembali kepada firman Allah. Elia sama seperti kita. Manusia biasa. Tetapi dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Turun api dari langit. Lalu dia berdoa untuk minta turun hujan. Luar biasa. Nabi Elia ini, saudara. Dia manusia seperti saya dan saudara. Artinya apa? Kalau Elia bisa, kita pun bisa. Mungkin kita tidak seperti Elia menurunkan api. Atau menghentikan hujan. Atau mendatangkan hujan. Tapi minimal kita memiliki doa yang bersungguh-sungguh hati di hadapan Tuhan. Untuk apa? Menghadapi situasi keadaan dunia yang tidak menentu ini. Ada serangan-serangan dari luar yang seringkali kita tidak mampu untuk menghadapi.
berita-berita yang mengerikan, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mendatangkan kekhawatiran yang besar dalam diri kita. Alkitab bahkan memberitahu dalam Lukas 21 akan banyak orang yang mati oleh sebab karena ketakutan. Saudara-saudara, kita punya Allah yang sama seperti Allahnya daripada Elia ini. Elia sama seperti kita, manusia yang biasa. Tapi dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau Elia bisa, kita pun bisa, saudara. Season pertama, doa yang sungguh-sungguh bersekutu melekat dengan Tuhan, menguatkan batin kita. Sehingga segala tekanan apapun, segala kekhawatiran, takutan yang begitu hebat, itu akan pergi. Karena kekuatan batin kita dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Daud yang sudah tidak punya apa-apa lagi, karena dia melekat dengan Allah, Tuhan balikan segala apa yang dia punya, dikembalikan lagi. Bahkan dia menjadi raja yang sangat dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Daniel diancam dimasukkan ke goa singa, tapi singa tidak mampu mencakar dan menerkam dia. Karena kuasa doa Daniel begitu luar biasa. Gambaran hidup saya dan saudara yang hidup pada akhir zaman ini. Kita dikelilingi oleh singa yang sedang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat dia lulur. Kita bertahan dengan pengalaman kita tidak mampu. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Harta kekayaan kita tidak bisa. Hanya ada satu. Kita datang dekat, melekat, bersekutu, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Banyak-banyak berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, tidak usah baca Matius pasal 17. Waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus, dia berdiri sedikit jauh dari tempat 3 murid. Tiba-tiba berubah. Terjadilah sinar cahaya penuh dengan kemuliaan Allah. Yesus berubah dari pakaiannya. Wajahnya bersinar-sinar. Alkitab memberitahu di situ apa? Di samping kiri, di samping kanannya Yesus yang dipermuliakan, ada Musa dan ada Elia. Luar biasa. Ketika murid melihat itu, begitu kagum. Mereka katakan, betapa indahnya, betapa senangnya kami ada di tempat ini. Melihat Yesus dan Elia dan Musa di samping Yesus. Luar biasa, orang yang banyak bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Dan saudara bisa baca lagi dalam 2 Raja-Raja pasal 2. Elia mau diangkat oleh Tuhan. Elisa pembantunya ikut terus. Satu tempat, pindah lagi. Elia katakan, Elisa tinggal di sini saja. Sebab aku akan pergi ke sini. Tidak, aku akan ikut sampai 4 kali. Menyeberang sungai Yordan. Elisa tetap ikut. Waktu itu Elia menampik ini. Sungai Yordan terbelah. Lalu mereka berjalan. Sampai di seberang sungai Yordan. Apa yang terjadi? Elia berkata, sebentar lagi aku diangkat oleh Allah. Dia tahu. Luar biasa. Apa yang engkau minta dariku? Elisa berkata, aku ingin minta 2 bagian rohmu. Kata Elia,
berat sekali permintaan. Bukan haknya dia memberikan kedua bagian roh. Tapi lihat saja nanti, itu tergantung Allah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Turunlah kereta api berkuda. Datang dari sorga. Lalu Elia diangkat. Ditaruh di kereta kuda api. Dibawa naik ke sorga. Amin. Luar biasa, saudara. Orang yang melekat dengan Allah tidak sia-sia perjalanan hidupnya. Banyak orang hidup dalam dunia kelihatan hebat di dalam dunia, punya jabatan kekayaan begitu hebat, tetapi akhir hidupnya bukan diangkat ke sorga, tapi dibawa ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Banyak orang tidak sadar akan hal ini, dibutakan oleh iblis. Mereka merasa nikmat dalam hidup ini, segala kekayaan, segala kemuliaan. Mereka ditipu pada waktu Tuhan berkata, habislah engkau sekarang nyawamu. Mau kemana engkau? Lukas 12. Di situ gambaran yang tepat. Orang konglomerat, segala kekayaan dia kumpulkan, dia dikatakan, jangan takutlah hai jiwa. Sudah banyak sekali persiapan. Sampai bertahun-tahun. Jangan khawatir. Banyak sekali uangku. Banyak sekali emasku. Banyak sekali depositoku. Banyak sekali kekayaanku. Jangan khawatir. Tapi saat itu, malam dia mendapat suara dari Allah. Hei orang kaya yang bodoh, malam ini nyawamu aku akan angkat. Lalu seluruh yang engkau miliki, untuk siapakah itu? Itu kata Alkitab. Yesus tambahkan, demikianlah orang yang kaya di dalam dunia ini, tapi miskin di hadapan Tuhan. Biar kita mau menjadi seperti Elia. Akhir hidup saya dan saudara, kita akan menerima kemuliaan daripada Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 berkata begini. Maka pada waktu sangkakala Allah akan berbunyi, turunlah para malaikat dan Yesus ada di awan-awan. Lalu orang yang mati dalam Tuhan diobahkan. Lalu mereka diangkat dalam kemuliaan, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Dan mereka yang hidup diobahkan dengan sekejap mata. Mereka naik berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Itulah akhir daripada hidup di dunia ini, saudara. Saya ulangi, jangan sia-siakan hidup kita ini cuma satu kali saja. Biarlah kita memiliki satu keinginan yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, ajarlah aku seperti Daud, seperti Daniel, seperti Elia, yang banyak berdoa bersekutu, supaya nanti kelak aku tahu, nanti berakhir hidupku ini, aku akan diangkat dalam kemuliaan dari Tuhan. Haleluya. Akan dibawa dalam satu kemuliaan yang abadi kekal sampai selama-lamanya. Marilah kita banyak bersekutu, banyak berdoa di gereja. Ada ibadah Jumat, ada doa, saudara. Ada firman Tuhan. Sabtu malam minggu ada doa. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita banyak bersekutu dengan Allah, kita tidak takut menghadapi apapun. Kita makin dekat dengan Tuhan, makin melekat dengan Tuhan. Dan kalau kita melekat dengan Tuhan, jangan khawatir tentang kehidupan ini. Di dunia sampai akhirat,
Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan saya dan saudara. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, oh hanya dekat Allahku. Haleluya, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Amin, haleluya. Oh, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan nikmati hadiratku, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, oh selama ku ingin selalu. Haleluya. Oh, ku ingin selalu. Nanti Ibu Yufi berdoa, tutup denganmu, menikmati hadirat. Amin, amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, oh selalu. Sekali lagi ku ingin selalu. Amin, haleluya, haleluya. Ku ingin selalu. Biar ini jadi kerinduan kita. Kita makin banyak bersekutu, kita makin banyak berdoa kepada Allah, kita makin datang melekat dengan Tuhan. Haleluya. Biarkan roh, oh haleluya, biarkan hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, siang hari ini firman-Mu boleh memberikan kami kekuatan Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan,
supaya kami boleh terus taat dan setia bersekutu denganmu Tuhan. Karena kami percaya doa orang benar itu besar kuasanya di hadapan-Mu Tuhan. Materaikan terus firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu melakukan apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, siang hari ini kami boleh pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu. Kau berkati terus Bapak Gembala kami Tuhan. Kau senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan akal budi daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan Tuhan. Kau berkati persembahan yang kami berikan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberikan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.